Kali ini, saya akan membawa kalian ke dalam kisah cinta yang tak lazim. Sebuah kisah tentang lelaki manusia dan perempuan dari dunia lain. Apakah cinta mereka nyata, ataukah hanya ilusi mematikan yang menyamar dalam wujud jelita? Ia adalah Guntur, pria berusia 28 tahun yang memutuskan meninggalkan kota demi mencari ketenangan. Pekerjaannya sebagai freelance arsitek memungkinkannya tinggal di mana saja. Maka dipilihlah sebuah desa di pinggiran hutan di Sumatera Barat. Desa itu sunyi, damai, dan warganya bersahaja. Rumah-rumah panggung dari kayu tua, jalanan kecil berlumut, dan udara yang sejuk di pagi hari membuat Guntur merasa tenang. Tapi ada satu larangan tak tertulis di desa itu. Jangan berjalan ke arah barat saat senja, terutama dekat hutan bambu. Guntur yang tak percaya tahayul malah merasa penasaran. Hari itu, senja turun perlahan. Langit jingga, udara dingin menggigit. Guntur berjalan santai, menyusuri batas desa dan mendekat ke arah larangan itu. Di sana, ia melihatnya. Seorang gadis berambut panjang, berbaju putih kebaya, sedang duduk di atas batu. Cahaya senja menyinari kulitnya yang pucat bersinar. Tatapannya kosong, namun indah. Saat Guntur menatap lebih dalam, jantungnya berdegup kencang. Gadis itu hanya tersenyum, lalu berjalan masuk ke hutan tanpa menoleh. Sejak hari itu, Guntur terus kembali ke tempat itu. Dan gadis itu selalu hadir. Mereka tidak berbicara, hanya diam, bertukar pandang, dan berjalan bersama. Tapi cinta bisa tumbuh bahkan dalam diam. Hingga malam-malam Guntur berubah. Ia mulai sulit tidur, sering bermimpi aneh. Tentang alam yang indah namun asing. Tentang istana emas di tengah hutan. Ia mulai kehilangan berat badan. Warga desa mulai resah. Seorang tetua memperingatkan, "Kau sedang didekati bunian. Jika kau mencintainya, kau tak akan kembali." Tapi Guntur tak peduli. Ia makin dalam mencintai gadis itu yang kini mulai berbicara dalam mimpinya. Suaranya seperti nyanyian merdu dari alam yang dalam. Ia menyebutkan nama, Nurlela. Setelah pertemuan keempat, Guntur mulai mengalami perubahan yang tidak disadarinya sendiri. Ia kerap termenung di depan kaca, melihat pantulan dirinya, namun merasa ada yang berbeda, seperti bukan lagi dirinya sendiri. Seringkali, di tengah malam, ia memandangi bulan dari jendela rumah kontrakannya, dan bayangan Nurlela muncul sekelebat di belakang pohon bambu yang bisa terlihat dari halaman rumahnya. Guntur mulai melukis wajah Nurlela dengan fanatisme yang aneh. Seluruh dinding kamarnya penuh sketsa wanita itu dalam berbagai pose. Berdiri di bawah cahaya bulan, duduk di batu sungai, menatap dari balik tirai hujan. Tangannya seolah bergerak sendiri saat menggambar. Beberapa kali, ia bahkan melukis simbol aneh, lingkaran kabur, pola daun sirih, dan mata ketiga di dahi Nurlela. Warga desa mulai menjauh darinya. Anak-anak takut lewat di depan rumahnya. Seekor kucing peliharaan milik tetangganya ditemukan mati, tepat di tangga rumah Guntur dengan posisi kaku dan mata membelalak. Tapi Guntur tak menggubris semua itu. Ia merasa damai. Namun kedamaian itu hanyalah ilusi. Pada suatu malam Jumat, suara gamelan terdengar samar dari hutan. Guntur yang tengah setengah tidur seperti diseret kesadarannya keluar rumah. Ia melangkah tanpa alas kaki, mengenakan baju tidur, dan berjalan ke arah hutan bambu. Di sana,
ia melihat pemandangan yang tak masuk akal. Sebuah gerbang emas muncul dari balik pepohonan, dihiasi ukiran yang berpendar hijau. Di balik gerbang, puluhan perempuan berjubah putih melayang di udara. Di tengah mereka berdiri Nurlela, tersenyum padanya. Guntur melangkah masuk. Tapi saat kakinya menyentuh tanah di balik gerbang, tubuhnya terasa ditarik dari dua arah. Satu oleh cinta, satu lagi oleh rasa takut yang samar. Keesokan paginya, Guntur ditemukan oleh warga, pingsan di tengah jalan desa, dengan tubuh penuh lumpur, telinga berdarah, dan matanya seperti habis menangis semalaman. Ia kehilangan ingatannya selama 48 jam. Setelah itu, tubuh Guntur mulai kurus secara drastis. Ia berhenti makan. Bahkan air pun hanya disentuh sedikit. Ia hanya tidur siang dan bangun saat malam. Ia duduk di teras rumah, memandangi arah hutan, dan bibirnya tak henti-hentinya menyebut satu kalimat. "Sebentar lagi aku dijemput." Sang kepala desa khawatir memanggil seorang ustadz dari luar daerah bernama Ustadz Jailani. Saat ruqyah dilakukan, tubuh Guntur mendadak keras seperti kayu. Aroma melati memenuhi ruangan dan lilin yang menyala tiba-tiba padam satu persatu. Saat Ustadz membacakan ayat perlindungan, tubuh Guntur melayang 30 cm dan suara perempuan mengerang keluar dari mulutnya. "Dia milikku, dia telah bersumpah di alam kami." Seisi ruangan membeku. Ibu-ibu yang hadir langsung pingsan. Ustadz Jailani menghentikan ruqyah saat api kecil muncul dari kaki Guntur dan hampir membakar sajadah. Usai kejadian itu, Ustadz memperingatkan, Guntur sudah bukan sepenuhnya manusia biasa. Ia telah separuh milik dunia lain. Jalan satu-satunya adalah menjauhkan Guntur dari desa dan dari titik temu antara dua alam. Namun, malam itu, Guntur menghilang untuk kedua kalinya. Tak ada yang tahu kemana. Tapi, di pohon bambu, warga menemukan sehelai selendang putih melayang, menempel di ranting tinggi. Di tanah, hanya tersisa jejak kaki dan satu tulisan aneh di atas tanah basah. Cinta tidak bisa ditinggalkan jika ia berasal dari dunia tanpa waktu. Waktu berlalu, rumah Guntur kosong, ditinggalkan begitu saja. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar masih mendengar suara gamelan dari arah hutan. Kadang disertai nyanyian lirih seorang perempuan dan bayangan sepasang kekasih berjalan di tengah bambu. Beberapa anak muda yang nekat mencoba menelusuri jejak Guntur, tapi semuanya kembali dalam kondisi linglung atau bahkan tak pernah kembali. Hingga akhirnya, desa itu membuat peraturan baru yang ditulis jelas pada gerbang masuk. Dilarang memasuki hutan bambu selepas senja. Dilarang menyebut nama Nurlela. Karena cinta yang melampaui batas dunia tidak selalu indah. Kadang, cinta adalah kutukan yang dibungkus wajah cantik dan tatapan hangat. Dan ketika cinta itu berasal dari dunia bunian, maka yang kembali bukan lagi manusia utuh. Terima kasih sudah simak cerita ini dan salam misteri.